Nah, disinilah sistem penjodohan bagi peternak pemula sangatlah akurat. Akurat dalam arti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala usahanya. Amin. Oke, kita kali ini mau membahas tentang penjodohan perkutut satu sarang. Ya, jodohnya manusia susuh piye? Ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apakah bisa? Yuk kita bahas bersama-sama sesuai dengan pengalaman yang saya dapat dari peternakan saya. Yang baru nonton channel Hanawi silahkan ya bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng bila teman-teman membutuhkan informasi terbaru dari video yang saya upload. Oke, terima kasih atas segala dukungannya, atas segala doanya. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Yang pertama, keunggulan dulu ya, keunggulan dulu dalam beternak perkutut satu sarang. Yang pertama adalah beternak perkutut satu sarang itu keunggulannya satu, bagi pemula. Ya, sekali lagi bagi pemula ini sangat cocok. Karena apa? Perkutut satu sarang itu rata-rata ya 90, mungkin 97 atau 98% itu rata-rata, ataupun 90% lah ya, 90% lah kita ambil aja, itu rata-rata jantan dan betina. Ya, rata-rata jantan dan betina. Ya, sisanya itu ada kalanya satu sarang itu betina semua ataupun jantan semua. Nah, ini sudah saya kaji selama bertahun-tahun, itu ternyata ya seperti itu. Kurang lebih 90%-an lah. Ya. Pokoknya kebanyakan 90% itu jantan dan betina. Yang sisanya ini kadang jantan semua ataupun betina semua. Nah, inilah keunggulannya ketika pemula masih bingung membedakan perkutut jantan dan betina. Solusinya ternak satu sarang. Ini sangat saya anjurkan untuk teman-teman yang mau ternak perkutut ya, mengawali. Karena tidak dipungkiri membedakan perkutut jantan dan betina itu walaupun sudah saya edukasi berkali-kali lewat video saya, masih saja bingungan. Ya, masih saja kebingungan. Bingung itu aslinya karena Anda ketika bingung tidak terus belajar. Ketika Anda bingung berhenti belajar. Dan disinilah kebingungan Anda mentok, yang akhirnya Anda selalu tidak bisa untuk membedakan jantan dan betina. Ketika Anda bingung harusnya Anda berlatih terus. Nah, sehingga Anda sampai bisa dan nggak bingung lagi. Ketika Anda bingung mentok, bingungnya kok nggak dilanjut, ya sudah bingung terus masalah membedakan jantan dan betina. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya adanya tanya dan tanya. Oke, itulah keunggulannya teman ya, karena akurasi jantan dan betinanya sangatlah besar untuk ternak perkutut satu sarang. Nah, kekurangannya apa teman? Kekurangannya perkutut satu sarang itu biasanya pertumbuhan jantan agak cepat. Satu. Yang kedua, birahi perkutut jantan dan betina itu sangatlah beda. Bedanya gimana? Misalnya gini, perkutut betina itu umur 5, 6, sampai 7 bulan baru bisa reproduksi. Sedangkan jantan di umur 3,5 bulan sampai 4 bulan sudah bekur, sudah bisa birahi. Ingat, yang saya bahas ini dalam peternakan ya, dalam peternakan. Dan itu saya alami berkali-kali. Ya, saya bahkan pernah ternak perkutut jantan. Ini saya ulangi terus biar teman-teman tidak merasa tertipu dengan statement saya, karena saya memang merasakan itu. Saya itu punya jantan 3,5 ya, perkutut jantan 3,5 itu sudah produksi, sudah bisa kawin dan produksi sudah saya alami. Ya, makanya saya bilang statement 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ini perkutut jantan sudah bisa jadi pejantan. Betina belum. Bahkan sering saya itu mendapatkan di peternakan saya itu betina jantan itu umur 4 bulan sampai 5 bulan itu rata-rata itu sudah jadi pejantan. Nah, disinilah repotnya teman.
ketika jantan sudah birahi, betinanya belum, kalau jantannya ini ngebet, biasanya terjadi overbirahi. Tetapi kalau jantannya ini biasanya agak sabar, ya nggak terjadi overbirahi. Ya, akan berjalan dengan seiringnya waktu. Ketika bersama-sama sudah birahi, dia kawin. Itu ada. Tetapi ada kalanya terjadi overbirahi. Karena apa? Karena perbedaan masa birahinya tadi. Umurnya sama, paling selisih 1 atau 2 hari kan sama, kita anggap sama saja. Cuma yaitu tadi, birahinya perkutut jantan dan betina itu beda, ya, selisih antara 1,5 sampai 2 bulan. Nah, disinilah kenapa penjodohan satu sarang ini saya gunakan untuk pemula saja. Loh Mas, nanti kalau terjadi overbirahi gimana? Ya, kalau terjadi overbirahi, Anda kan mudah. Berarti yang bekur itu yang mana? Biasanya jantannya, bekurnya kuat, guacor dan lain-lain. Nah, ini jantannya diambil. Carikan saja betina yang sudah tua, selesai. Nah, disinilah sistem penjodohan bagi peternak pemula sangatlah akurat. Akurat dalam arti apa? Dia akan lebih cepat, ya, dan lebih cepat mencetak indukan. Ya, jadi ketika Anda misalnya panen perkutut pemula itu 10 ekor. 10 ekor Anda jadikan satu kotak. Jantan dan betina Anda bediring. Satu sarang. Nah, itu Anda amati. Yang bekur yang mana, ya. Yang bekur yang mana, ini kita jodohkan. Kalaupun tidak satu sarang, kita jodohkan. Ini sangat akurat. Ketika Anda tidak menjodohkan satu sarang ya. Tapi kalau satu sarang ya langsung Anda nyapeh itu satu kotak perpasang. Tapi kalau Anda pengen akurasi bagus, penjodohan tidak satu sarang, itu ketika Anda manen 8 atau 10 ekor, Anda kasih koloni, Anda amati. Ya, itu nanti ada yang bekur, ada yang siap dikawin dan lain-lain. Nah, itulah Anda bisa mengambil pasangan di mana yang sudah mapan, kita ambil, kita jodohkan. Ya. Nah, untuk rumor perkutut penjodohan satu sarang itu katanya kedekatan gen akan menimbulkan perkutut tersebut nanti istilahnya kelainan fisik ataupun cacat dan lain-lain. Itu selama saya ternak belum saya temukan. Ya, memang secara teori biologi katanya penjodohan perkutut gennya yang dekat itu bisa menyebabkan perkutut kita cacat. Ya, secara teori. Tapi secara praktek saya sendiri saya belum menemukan hal tersebut. Jadi teman-teman ketika mendapat statement itu harusnya Anda tanya ke orang tersebut. Itu praktek ataupun sekedar teori, ya. Jadi Anda bisa mengambil keputusan nanti. Ketika Anda podo-podo teori ini, ya kabeh wong iso kan. Sampai nonton video Anda membuat teori, bisa. Tetapi ya itu tadi teori. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut, mengalami sendiri, praktek, dan baru kita katakan, itu bagi saya lebih valid karena ada pembuktian, meskipun berlawanan dengan teori yang mereka buat. Oke teman, sekian, semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Salam ngimu kutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.